Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian yang ke-10. Pada bagian yang ke-10 ini kakak akan bahas 2 soal dulu ya teman-teman, karena 2 soal ini butuh perhatian khusus. Artinya tidak bisa cepat-cepat ya penjelasannya. Nah, nomor 46 ini ada pertidaksamaan mutlak ya, dimana bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk pertidaksamaan mutlak yang seperti ini bukan pertidaksamaan mutlak yang sederhana ya, tapi merupakan pertidaksamaan mutlak yang sudah kompleks. Nah, pertama kita harus menghilangkan dulu mutlaknya ya untuk menyelesaikan pertidaksamaannya. Berarti kita harus cari batas dari masing-masing pembuat nol fungsi yang berada di dalam ya. Berarti nanti untuk yang mutlak x-1 ini batasnya adalah x sama dengan 1 ya. Kemudian untuk mutlak x-2 batasnya adalah x sama dengan 2. Nah, kemudian kita buat per kasus ya, per luang lingkup ya ceritanya guys. Jadi ini misalkan karena ada 2 batas, yaitu x sama dengan 1 sama x sama dengan 2 ya. Nah, nanti kita harus tahu mengubahnya dari masing-masing ruang lingkup ini ya. Kita bagi menjadi 3, 1, 2, 3 ya guys. Nah, di ruang lingkup yang ketiga ya, berarti nanti untuk mutlak x-1 sama mutlak x-2 ketika mutlaknya dihilangkan karena x-nya sudah lebih dari 2 ya, artinya di atas 2 ya. Jadi kan kita tahu kalau nilai mutlak itu ketika kita hilangkan bisa x bisa min x ya. Ini contoh aja guys. Nah, kapan x ya? Ketika x-nya lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 ya. Nah, ketika x-nya negatif, maka supaya nilainya positif, maka dia harus dikasih min. Jadi untuk x kurang dari 0, ketika mutlak dihilangkan digantilah dengan tanda min. Tujuannya supaya hasilnya tetap positif gitu ya guys. Karena itu tujuan dari si mutlak. Nah, berarti karena di atas 2, ini aman ya. Untuk di atas 2, berapapun x kita masukkan hasilnya akan selalu positif. Dua-duanya ini positif ya guys. Jadi kalau positif ya cuma dihilangkan saja mutlaknya, nggak dikasih tanda min ya. Kemudian kalau yang di tengah, nah ini di ruang lingkup yang kedua ya. Nah, kalau yang di tengah untuk x-1 ini karena posisinya masih di kanan 1, masih aman ya, masih yang positif ya. Tapi kalau yang x-2 mutlak, karena sudah berada di sebelah kiri 2, maka dia tergolongnya nanti ketika x dimasukin ya, untuk nilai antara 1 sampai 2 pastinya negatif. Makanya harus dikasih min ya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa kalikan jadinya min x plus 2. Kemudian untuk yang sebelah kiri, ini sepertinya nanti akan jadi minus semua ya. Jadi minus semua, nanti jadinya minus x-1, ini juga jadi minus x-2. Nah, jadi kita bicara per case ya guys, per case. Jadi untuk kasus yang pertama ya, itu untuk x kurang dari 1 ya. Untuk x kurang dari 1, penyelesaiannya jadi seperti apa? Nah, semua kan jadi minus ya. Jadi minus x-1 minus lagi x-2. Nah, ini tanda pertidaksamaan kurang dari 15 ya. Nah, ini kan jadinya min x plus 1 min x plus 2 lebih kecil dari sama dengan 15 ya guys. Nah, ini jadinya minus 2x ya. Kemudian ini kan 3 ya, kalau pindah jadi 15 kurang 3 berarti 12. Nah, ini berarti kita dapat x-nya itu lebih besar sama dengan minus 6 ya guys, karena 12 bagi min 2 kan. Nah,
Nanti antara penyelesaian ini dengan kasusnya kita iris ya guys. Nah, kita buat irisan. Jadi irisannya buat garis bilangan lah ya. Ada min 6 dulu ya, baru 1. Min 6-nya pakai sama dengan berarti bulatannya penuh ya. Nah, berarti kalau lebih dari ke kanan, kurang dari ke kiri ya guys. Nah, ini irisannya antara min 6 sampai 1. Kita mendapatkan HP untuk yang pertama berarti min 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 1. Kemudian kasus yang kedua ya, kasus yang kedua kasus di mana X berada di antara 1 sampai 2. Nah, kalau tadi satunya nggak pakai sama dengan, sekarang harus pakai ya, supaya nyambung ya. Nah, 2-nya jangan pakai dulu. Nah, kalau pada ruang lingkup yang kedua atau kasus yang kedua, ini X-1 jadinya tetap, kemudian mutlak X-2 jadinya minus ya. Minus X-2 ya, lebih kecil sama dengan 15 ya. Jadi ini nanti X-1 min X plus 2 lebih kecil dari 15. X-nya ternyata habis Kak, berarti 1 lebih kecil dari 15. Ini adalah suatu pernyataan yang benar ya guys. 1 lebih kecil 15 itu suatu pernyataan yang benar. Artinya berapapun X-nya yang penting berada di interval 1 sampai 2, maka himpunan penyelesaiannya yang kedua berarti ya udah semua X di sini ya. Artinya X antara 1 sampai dengan 2. Nah, suatu ketika kamu mendapati X-nya kok habis Kak, tapi pernyataannya salah. Nah, kalau pernyataannya salah berarti berapapun X-nya di sini itu tidak bakal memenuhi. Artinya kalau kita ditanya HP2-nya apa dong? Nah, kalau nanti ini salah pernyataannya, maka HP2-nya adalah himpunan kosong. Ya. Karena semuanya ditolak di sini gitu ya. Oke, kemudian kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga itu posisi X di atas 2 ya. Berarti kalau tadi belum pakai sama dengan, sekarang pakai ya. Karena di kasus 2 belum. Nah, kalau ini positif semua ya guys. Berarti nanti X-1 ditambah X-2 ya. Lebih kecil dari sama dengan 15. Berarti 2X lebih kecil dari sama dengan, ini kan min 3 pindah jadi 18. X-nya sendiri lebih kecil dari sama dengan 9. Nah, kemudian kita buat irisan untuk mendapatkan HP yang ketiga ya. Ada berapa guys? 2 sama 9 ya. Keduanya pakai sama dengan. Kalau lebih dari berarti arahnya kanan. Kurang dari 9 berarti arahnya ke kiri ya. Jadi kita peroleh HP yang ketiganya adalah antara 2 sampai 9 guys. Nah, HP akhir itu kita peroleh dari irisan, gabungan ya, gabungan antara HP1, HP2, HP3. Jadi HP totalnya lah ya istilahnya ya. HP totalnya berarti HP1 digabung sama HP2 digabung sama HP3. Nah, digabung itu ya ditambah-tambahin aja gitu ya guys. Jadi kalau ini kalau digabung kan ada min 1 sampai 6, kemudian 1 sampai 2, kemudian 2 sampai 9 ya guys. Berarti ini kalau digabung hasilnya berarti ya min 6 sampai 9. Nah, gini guys. Kalau digabung dari min 6 sampai 9. Sehingga yang dimaksud P-nya itu ya min 6, Q-nya itu yang 9 ya. Jadi kalau ditanya P kurang Q, ya P kurang Q ya berarti hasilnya 15. Karena min 6 min 9 ya, jadinya hasilnya harusnya min 15. Nah, ini kita isi minus 15 ya guys. Oke.
Oke, itu yang nomor 46 ya guys. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 47. Nah, dua soal ini memang butuh perhatian khusus ya. Artinya kita tidak bisa cepat-cepat juga mendapatkan jawabannya. Makanya untuk part 10 ini kakak ambil dua soal dulu ya, supaya tidak terlalu lama. Ada 4 bilangan P, Q, R, dan S memiliki median 43. Ini anggapan ini sudah berurutan ya guys. Jadi kalau mencari mediannya dari sini, median itu berarti kan nanti Q ditambah sama R ya, kita bagi 2 ya. Ini hasilnya 43 guys. Berarti kita dapat Q tambah R-nya itu adalah 86 ya. Nah, ini kita tambah R-nya ya, kita dapat 86. Nah, sekarang kalau dikasih tahu nilai PQRS itu berada di antara 36 sampai 45 guys ya. 36 sampai 45. Jadi nilai R paling besar ya. Ini kan sama dengan semua ya, jadi boleh sama, jadi R itu boleh sama dengan 45, termasuk P juga boleh 45 gitu ya. Nah, sekarang nilai, kalau ditanya berapa nilai R yang terbesar, nah kita mulai dari ketika R-nya kita ambil R yang paling besar, jadi R itu bisa nilainya bisa 45 ya guys. Nah, kalau R-nya 45, Q-nya berapa gitu ya? Q-nya berapa Kak? Ya, Q-nya nanti tinggal 86 dikurang 45 ya. Berarti Q-nya 41. Nah, nilai Q masih aman ya karena masih di atas 36. Nah, sekarang dari nilai R dan nilai Q yang kita dapatkan ya, kita perhatikan di sini, kalau R-nya 45, maka kemungkinan nilai S-nya hanya 1 ya. Kemungkinan S itu hanya 1, yaitu 45 doang. Karena kan R-nya sudah 45 guys ya. Jadi S nggak boleh di atas 45 juga, karena kan dia harus di bawahnya atau sama dengan 45. Nah, kemudian nilai Q itu mempengaruhi nilai P-nya guys. Jadi nilai P itu berarti terletak di antara 36 sampai 41 ya. Nah, jadi nilai P-nya siapa aja bilangan bulat antara 36 sampai 41 kita bisa cacah ya. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya guys. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya guys. Ini ada 6. Nah, sekarang untuk kasus yang pertama ini ya, kita bisa menggunakan filling slot ya. Ini ada 3 kotak. Karena kan pertanyaannya banyak kemungkinan triple PQS ya yang ditanyakan. PQS. Oke. Berarti ini depan PQS. Untuk kasus yang pertama ini untuk P-nya ada 6 pilihan ya. 6 pilihan dari 36 sampai dengan 41 ya. 36, 37, 38, 39, 40, 41 ya, ada 6. Q-nya cuman 41 doang, berarti satu pilihan saja. Sementara S-nya juga satu pilihan saja. Jadi untuk kasus yang pertama ini ada 6 ya guys. 6 kali 1 kali 1 kan ya. Nah, kemudian kita turunkan lagi. Kita nggak boleh naikkan R jadi 46 ya, karena harus berada di bawah 45 atau sama. Kalau R-nya 44, nah si Q-nya nanti berapa ya? Nah, supaya jumlahnya 86, berarti si Q-nya harus 42 ya guys. Nah, sekarang ketika R-nya 44 ya, di sini 44 katakanlah, berarti S-nya itu bisa mulai dari 44 dan 45 ya. Karena R-nya kan 44 ya, jadi nilai S-nya bisa 44, bisa 45. Artinya ada 2 ya.
Ini ada 2 pilihan. Kemudian nilai P-nya, kalau Q-nya 42, berarti kan gampangnya 36 sampai 42 ya. Dicat saja. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, ini ada 7 guys ya, ada 7. Nah, dari kasus yang kedua ini, kalau kita buat filling slot ya, untuk P, Q, dan S, berarti P-nya sendiri ada 7 pilihan ya. Q-nya 1 saja ya, dan S-nya ada 2 pilihan. Berarti ini totalnya ada 14 kalau dikalikan ya. Kemudian kalau R-nya kita turunin lagi dari 44 ke 43 ya. Berarti kalau ini Q-nya juga sama nih, 43 juga ya. Nah, nilai S kalau R-nya 43, berarti dari 43 sampai 45 dong guys ya. Berarti 43, 44, dan 45. Artinya ada 3 nilai S-nya. Nah, kemudian nilai P-nya, kalau Q-nya 43, berarti dari 36 sampai 43. Berarti 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Ya, ini berarti nambah 1 ya dari yang sebelumnya. Ini berarti ada 8. Nah, dari kasus yang kedua ini, yang ketiga ini, kita bisa buat filling slotnya ya. Untuk P, Q, dan S ya. Jadi nanti P-nya itu ada 8, Q-nya 1 saja ya. Kalau S-nya ada 3. Nah, untuk kasus ini ada 24. Nah, sekarang bisa nggak Kak R-nya itu 42 ya. Kalau R-nya 42, nanti Q-nya jadinya adalah 44. Sementara nilai R harus lebih besar dari nilai Q ya. Berarti ini TM. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena nilai Q-nya lebih besar dari R. Padahal kan Q harus lebih kecil ya. Nah, jadi kita mendapatkan totalnya ini semua ada 44 triple ya. Jawabannya 44. Oke, demikian untuk pembahasan di part 10. 2 nomor yang ya mungkin boleh dibilang soal yang termasuk sulit ya guys. Makanya kakak buat 2 nomor dulu supaya nggak terlalu lama. Kita lanjut nanti di part berikutnya, part terakhir yaitu nomor 48 sampai 50.